Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita ini saya akan membacakan satu berita yang terkait dengan aksi buruh ya hari ini dalam rangka Hari Buruh Sedunia dan yang diperingati setiap tanggal 1 Mei. Nah, saya pilih satu dari puluhan media yang memberitakan hari ini. Saya pilih dari kompas.com. Nah, judulnya 6 tuntutan Hari Buruh 2025 dalam aksi di Jakarta. Mana yang mendesak? Ditulis oleh kompas.com jam 14:15 WIB tanggal 1 Mei 2025. Ditulis begini, para buruh di seluruh dunia memperingati May Day atau Hari Buruh Internasional setiap tanggal 1 Mei. Seperti banyak negara lainnya, para buruh Indonesia juga memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2025. Mereka menggelar aksi damai di Monumen Nasional Monas Gambir, Jakarta ya, pada Kamis 1 Mei 2025. Saya tambahkan tadi banyak yang memberitakan ini juga dihadiri oleh Presiden Prabowo dan Presiden Prabowo menyampaikan sambutannya. Nah, kita baca lanjut, para buruh dari berbagai kelompok turun ke jalan untuk menyampaikan beberapa tuntutan guna mendapatkan lingkungan kerja yang lebih baik. Nah, untuk diketahui diperkirakan ada 200.000 buruh dari berbagai elemen turun ke jalan untuk mengikuti aksi ini. Nah, subjudul berikutnya adalah 6 tuntutan utama Hari Buruh 2025. Dilansir dari kompas.com, penggagas aksi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI menyampaikan bahwa ada 6 tuntutan utama yang mereka bawa tahun ini. 6 tuntutan KSPI dalam peringatan Hari Buruh antara lain 1. Penghapusan sistem outsourcing. Ini tuntutan yang hampir selalu ya setiap tahun. Yang kedua, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Jadi khusus ini ya, bagian dari tuntutan adalah RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga minta segera disahkan. Karena itu tadi demonya berlanjut, aksinya berlanjut ke gedung DPR. Yang ketiga, revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, ini menukik nih ya, jadi ada permintaan revisi. Betul juga ini usia undang-undangnya sudah 22 tahun ini. Yang keempat, realisasi upah layak. Yang kelima, nah ini yang menurut saya cukup unik ya di luar tema buruh, tapi nampaknya para buruh dalam hal ini serikat pekerja dan serikat buruh lainnya menyadari bahwa soal aset dari koruptor itu juga terkait dengan nasib mereka ya. Jadi ada tuntutan pengesahan RUU perampasan aset untuk pemberantasan korupsi. Yang nomor 6, pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja Satgas PHK. Nah, judul berikutnya penjelasan tuntutan Hari Buruh 2025 di Jakarta. Nah, berdasarkan 6 tuntutan ini, isu outsourcing masih menjadi yang paling disorot dalam aksi ini. Ya, sekali lagi saya tadi sudah sampaikan di depan, ini berulang-ulang bertahun-tahun ini ya dituntut oleh buruh. Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan bahwa mereka berharap agar outsourcing bisa dihapuskan. Isu yang dibawa ke dalam media adalah tuntutan untuk menghapus outsourcing. Nah, berdasarkan laman resmi Dinas Ketenagakerjaan, outsourcing adalah praktek sebuah perusahaan mempekerjakan karyawan dari perusahaan jasa penyalur pekerja ini. Selain bukan bagian dari perusahaan pengguna, jadi ini suatu perusahaan menggunakan jasa penyalur dan statusnya bukanlah pekerja dari perusahaan yang mempekerjakannya ya. Nah, outsourcing juga tidak memiliki jenjang karir serta tidak menerima tunjangan seperti karyawan pada umumnya. Cara kerja outsourcing diatur dalam pasal 66 dan 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tadi kan, makanya salah satu tuntutannya agar undang-undang ini diganti ya, di amandemen atau diganti kita belum tahu ini dari pihak buruh.
Nah, karena salah satu pasalnya ini mengatur tentang outsourcing. Ditulis lagi oleh Kompas.com, menurut jurnal Lemhanas RI yang terbit pada 2023, sayangnya ini tidak disebutkan ini ya, tulisan siapa atau tim mana, jurnal Lemhanas disebutkan. Outsourcing merugikan karyawan karena sistem kontrak tidak tetap, besaran upah lebih rendah dari pekerja tetap, mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja minimal, dan tidak ada kemajuan karir. Nah, semacam itu ya. Udah jelas ini alasan dari bahwa ini merugikan karyawan karena sistem kontrak tidak tetap itu. Selain tuntutan menghapus outsourcing, KSPI juga menuntut agar pemerintah membentuk satuan tugas pemutus hubungan kerja Satgas PHK. Tuntutan ini sebagai tindak lanjut dari naiknya angka PHK. Pada periode Januari hingga Februari 2025 saja, sebanyak 18.610 karyawan mengalami PHK. Saya kira ini juga tuntutan yang wajar ya, cuma nanti kita akan lihat dalam kasus per kasusnya bahwa ya Satgas itu kan mungkin bisa dalam konteks meriksa apakah PHK itu memang layak dilakukan sebuah perusahaan sesuai dengan prosedurnya, dan si pekerja yang di PHK atau dalam proses PHK-nya itu sudah memenuhi aturan kan. Tetapi kalau perusahaannya tersebut memang sebutlah bangkrut atau memang tingkat produksinya membutuhkan pengurangan tenaga kerja, saya kira Satgas ya tidak banyak fungsinya ya, tetapi mungkin dalam konteks memastikan bargaining itu bisa. Nah, tak sampai di sana, tuntutan KSPI juga mencakup revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tadi sudah. Selanjutnya adalah melindungi pekerja rumah tangga dengan RUU juga. Nah, lalu ada pemberantasan korupsi. Nah, semacam itu. Kemudian terkait upah layak, ini mencerminkan kekhawatiran buruh terhadap kondisi dunia kerja pada saat ini. Nah, diberitakan dalam peringatan Hari Buruh ini, Presiden Prabowo Subianto diagendakan hadir untuk mendengar aspirasi para buruh. Jadi saya kasih komentar sedikit 6 tuntutan ini. Tentu saya sebagai ekonom setuju ya dalam konteks bahwa buruh diwakili oleh serikat atau konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh, saya kira sudah sewajarnya mereka menyampaikan apa yang menjadi kepentingan mereka, tuntutan mereka. Tetapi di sisi lain saya sebagai ekonom juga melihat bahwa ya konteks dari tuntutan ini mungkin juga harus dipahami oleh kita semua, termasuk oleh para pemimpin buruh ya, sehingga dalam proses negosiasinya itu mungkin harus mempertimbangkan tidak soal jangka pendek saja, tapi jangka menengah dan panjang. Nah, tadi misalnya penghapusan sistem outsourcing ini ya udah lama, dan itu di Undang-Undang 2003, berarti ada kaitannya dengan nomor 3. Tetapi juga apakah kondisi outsourcing itu buruk dalam konteks berita tadi, dan juga memang banyak kajian lain yang saya tahu dalam banyak bidang, dalam banyak hampir ini di Indonesia itu relatif merugikan pekerja. Tapi saya kira kita harus tahu juga di negara lain yang outsourcing, apa keadaannya begitu. Di Amerika juga banyak outsourcing, atau juga dari outsourcing yang ada di Indonesia juga kita bisa telisik mana yang paling merugikan, mana yang sebetulnya cukup layak. Kalau dalam proses, karena undang-undang pasti lama kan, kalau sebelum ada undang-undang, sistem ini bagaimana caranya untuk diatur lebih baik. Nah, begitu juga dengan realisasi upah layak, itu kan ya membutuhkan pembicaraan banyak pihak, termasuk pemerintah. Kan sudah ada upaya pemerintah misalnya menaruh upah minimum itu, tetapi sama nanti dari kepentingan perusahaan seperti apa, negara tentu harus terutama berpihak kepada buruh, tetapi tetap negara pun harus mempertimbangkan prospek perekonomian saat ke depan dan kondisi saat ini. Nah, yang menarik juga Satgas PHK. Saya termasuk ekonom yang sedikit confused ya, confused bukan menolak tuntutan ini. Satgas PHK ini konteksnya apakah dalam konteks membela buruh atau melihat sebuah PHK tidak boleh asal-asalan, tetapi dalam model manapun ya perusahaan bisa saja mem-PHK asal sesuai aturan perundang-undangan dan hak buruh dipenuhi ya. Kalau tidak,
perekonomian kan tidak bergulir. Perusahaan sebesar apapun, kemudian dia mungkin karena bisnisnya hancur, runtuh, ataupun merugi, atau terjadi perkembangan model produksi, itu merupakan keniscayaan. Tapi sekali lagi kita bisa melihat buruh ini masih tuntutannya normatif. Mungkin di masing-masing sektor pekerja buruh akan sebaiknya menuntut hal-hal yang lebih rinci ya, supaya menjadi bahan negosiasi. Tetapi memang karena ini adalah seluruh buruh, saya kira tuntutan ini masih bisa masuk akal lah dan menjadi perhatian pemerintah.